Halo semuanya, nama saya Alexandra Clarissa. Dan saya Jenika Punama. Di video ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Ecoenzyme Novelty dalam Bioscoring kain katun organik. Latar belakang penelitian kami memiliki 4 poin utama. Yang pertama adalah dominasi sampah organik di Indonesia yang mencapai 60% dari timbunan sampah di TPA. Yang kedua adalah peningkatan limbah atau sampah perkotaan yang disebabkan oleh berbagai sektor, salah satunya adalah industri tekstil. Tahap-tahapan dalam industri tekstil, salah satunya adalah scouring, memakan bahan-bahan kimia yang berpotensi untuk menghasilkan limbah yang berbahaya. Oleh karena itu, pada poin yang ketiga, dibutuhkannya inovasi bahan alternatif dalam proses scouring, yaitu enzim. Kami sebagai peneliti berusaha untuk menggali lebih dalam potensi ekoenzim, tidak hanya sebagai sumber alternatif penghasil enzim untuk scouring, tetapi juga untuk memanfaatkan sampah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat. Berikut adalah 2 tujuan dari penelitian kami. Manfaat penelitian kami ditujukan bagi lingkungan, pelaku industri tekstil, dan bagi peneliti selanjutnya. Dari ketiga pihak yang kami tujukan, manfaat utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi alternatif penghasil enzim yang dapat digunakan dalam proses bioscoring kain katun, yaitu ekoenzim. Selanjutnya adalah memberikan wawasan mengenai ekoenzim, di mana pemanfaatannya dapat dikembangkan lebih luas lagi, terutama dalam industri tekstil. Berikut adalah rumusan masalah dan batasan masalah kami. Scouring adalah salah satu proses dalam industri tekstil yang bertujuan untuk menghilangkan minyak, lilin, dan kotoran dari serat kapas dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, misalnya adalah NaOH. Sedangkan bioscouring adalah alternatif scouring yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan enzim sebagai bahannya. Telah diteliti bahwa enzim yang paling efektif untuk bioscouring adalah enzim pektinase. Pada penelitian ini, kami menggunakan ekoenzim sebagai sumber penghasil enzim untuk bioscoring. Ekoenzim sendiri merupakan larutan zat organik kompleks hasil fermentasi sisa bahan organik seperti sayur dan buah, kemudian gula dan air. Berikutnya adalah alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut adalah bahan yang dibutuhkan. Berikut adalah desain eksperimen penelitian ini. Dimulai dengan sterilisasi, lalu pembuatan ekoenzim dengan cara kulit buah jeruk manis dan kulit pisang dicampur dengan molase dan aqueous dengan rasio 3:1:10, lalu disimpan selama 6 minggu. Setelah selesai fermentasi, ekoenzim disaring untuk memisahkan residu. Kain katun berukuran 8x8 cm dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi kontrol positif, kontrol negatif, dan perlakuan ekoenzim. Lalu dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 40-50 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian larutan diganti dengan aqueous baru untuk menonaktifkan enzim dengan suhu 75-90 derajat Celcius selama 15 menit. Kain kemudian dibilas dengan air dingin dan dikeringkan selama 1 hari. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase pengurangan berat kain katun dan uji tetes menggunakan metode AATCC Test 79-2000. Berikut adalah variabel dan kelompok dalam penelitian ini. Kelompok perlakuan pada penelitian ini yaitu bioscoring kain katun dengan bahan baku ekoenzim dengan variasi konsentrasi 2%, 4%, dan 6%. Selanjutnya cara menganalisa hasil eksperimen. Kami menggunakan SPSS versi 25. Setelah analisis dilakukan, hasil data dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis dan analisis ekonomi juga dilakukan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas dengan SPSS menunjukkan bahwa semua hasil data normal dan homogen dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Maka dilanjutkan dengan uji one way ANOVA yang menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata 5 kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Maka dilanjutkan dengan tes post hoc. Analisis data dilakukan dengan membandingkan efektivitas kelompok perlakuan dengan kontrol positif. Berikut adalah data tabel output 2K HSD data waktu penyerapan zat warna terhadap kain katun. Hasil output 2K HSD menunjukkan ekoenzim 6% dan kontrol positif berada dalam satu subset yang sama yaitu subset 1, yang berarti rata-rata waktu penyerapan zat warna terhadap kain katun tidak berbeda atau sama. Maka dapat diketahui bahwa ekoenzim 6% dapat menghilangkan kotoran dan meningkatkan daya serap kain katun. Berikut adalah tabel output 2K HSD data persentase pengurangan berat kain katun. Hasil output 2K HSD menunjukkan rata-rata persentase pengurangan berat kain katun dengan konsentrasi ekoenzim 6% hanya mendekati dan belum bisa melebihi atau sama dengan kontrol positif. Meskipun belum bisa sama atau melebihi dengan kontrol positif, ekoenzim 6% memiliki beberapa keunggulan yaitu aman untuk lingkungan, memanfaatkan limbah, murah, dan diharapkan dalam future work atau penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan konsentrasi di atas 6% agar mendapat hasil yang lebih baik. Berikut ada kesimpulan dalam penelitian ini.
Sekian dan terima kasih.